Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Nama saya Titin dari Karawang. Titin? Iya dari Karawang, setiap Jumat Kliwon kesininya. Jumat Kliwon? Iya sekarang Jumat Kliwon kan. Oh iya, berarti Haji Dwi angker bener ya? Biasanya mah enggak Jumat Kliwon Pak Haji. Iya. Habis beripat, udah 3 kali Kliwon kesini. Iya. Ya begitu Pak Haji, mau terbang gak ada uangnya. Apa? Terbang besok. Besok store bank. Iya. Gampang. Ya Terus? Ya pengen ada uangnya. Besok pengen setor bank, tapi nggak ada uangnya. Oh iya. Besok store banknya berapa? 21 juta Pak Haji. 21 juta. Iya. Nah, tadinya mah pan berani utang soten perusahaan banyak, tapi sekarang lagi turun. Iya. Gampang Mbak. Iya. Bisa gak paksain yang 18 sifatnya mulai malam ini mbaknya nggak ada, biar besok ada uang 21 juta, minimal 25 Amin, juta. ya Allah Pak Haji. Tapi sifat 18-nya nggak boleh ada dulu. Iya Pak Haji itu susah. Oh Ya, susah. susah apa sih? Nutup emosi yang 18 itu. Adanya emosi terus. Susah ya. Iya. Terus pengen sekarang mah ya harus kata Pak Haji kayak gitu mau diturutin. Iya. Adalah, Ibu tinggal di rumah tinggal sama siapa aja Ibu? sama suami doang, punya anak 2. Udah nikah semua. Yang satu kan ada di tahanan Pak Haji. Nah, bisa gak Ibu ML sama suami? Gue ML apa sama Pak Haji 10 kali lagi cuma keluar kemarin. Saya Maksud saya ML-nya bukan di tempat tidur, ML-nya di kandang embek di bawah. tadi lihat si kuda bolong. Tadi udah lihat kuda bolong? Iya Pak Haji. Udah sambil udah ngomong? Nangis Pak Haji si kudanya. Iya, kadang ngelihat ibu alat kelaminnya bolong. Memangnya Pak Haji nggak pakai celana. Bolong tuh kalau datang ibu-ibu nggak pakai celana dalam dia nangis. Dia Ini bilang tahu, Pak kok Haji. iya kan bolong kan japri saya. Itu yang datang kok bisa sama gue nggak pakai celana dalam. Kan bolong nggak pakai celana dalam kan? Lu juga nggak pakai celana dalam. Iya Pak Haji pengen utang lunas, punya modal, usaha bangkit lagi. Ya itu tadi sifat 18-nya dihilangin bisa gak? Iya, insya Allah Pak Haji. Bisa ya, jangan insya Allah, pasti bisa. Ya pasti Pak Haji, pasti. Kalau insya Allah nggak boleh, pasti bisa. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Yuk, tepuk tangan, yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Agnia dari Cianjur. ya, Singkat aja Pak Haji. ya. Kurang lebih 14 tahun lah saya udah mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah berkah lah. 14 tahun? Iya, honor pendidikan di sekolah. Honorer ya. 14 tahun. Qadarullah sampai corona saya dikeluarin sampai sekarang jadi serabutan. Jadi yang intinya di pertanyaan saya biar cepat mendapatkan pekerjaan yang layak. Intinya Sama kayak ibu tadi. tajir melintir kayak raya. Bisa kayak ibu tadi. Bisa gak sifat 18 jangan dilanggar? Jengkelan gak boleh. Mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, gunda, gelisah, murung, sedih, jutek, ketus, suntuk, cemburuan, muka jutek. Nah gak boleh. Semuanya ada di lo semua, Bos. Ada solusi lain Pak Haji? Barangkali ada solusi lain yang lebih mudah? Ya nggak ada, kecuali lo sedekah ekstrim. Belum ada uang. Ya nggak usah pakai itu dulu, yang gratisan. Yang 18 itu. Iya, kayak ini Lukman besok sedekah ekstrim 100 juta, ilmu lo nggak berlaku. Tapi kalau lo nggak bisa sedekah ekstrim, itu berlaku.
Pak Haji kok beda kalau sedekah ekstrim sama enggak? Kayak naik tol bos, punya etol, naik tol. Tapi nggak punya etol, ya turun di bawah lo macet di bawah. Sini ke Bogor ya bisa 4 jam, 5 jam. Tapi kalau punya etol, masuk tol. Cuman 2 sejam paling lama. Praktekin dulu bos, nggak boleh jengkelan. Mancing jengkel, kepancing jengkel. Solusi lagi Pak Haji nggak ada? Solusi lagi selain itu? Baca Quran 12 juz. Bisa gak baca Quran 12 juz? Sehari. Kalau nggak bisa ada lagi solusi yang terakhir. Apa? Telanjang bulat di perapatan. Allah. Tepuk tangan dong. Nanti kan followernya banyak. Viral, ada orang pada bayar. Luar biasa. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya mohon pencerahan dari Pak Haji. Saya Ibu Yani dari Karawang, seorang penjual nasi uduk. Ya. Nah, Ibu jual nasi uduk, jual lalap jengkolnya nggak? Enggak Pak Haji. Kenapa nggak jual jengkolnya? Enggak tahu di sana nggak pada senang kayaknya Pak Haji. Harus seneng gak seneng wajib ada jengkolnya bahasa Arab. Karena ada pepatah mengatakan nasi uduk lalap jengkol, sambil duduk pegang. Nah itu. Nah gini Pak Haji, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Haji Acep. Pak Haji Acep. Ya Pak Haji Aceh. Aceh. Alhamdulillah. Nah saya disarankan untuk nonton YouTube RDAY. Ya. Alhamdulillah saya praktekkan. Ya. Malam, paginya saya jualan uduk. Alhamdulillah langsung habis Pak Haji. Jualan apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Iya langsung habis. Biasanya nggak habis Pak Haji. Ya. Nah selain itu, Ya. saya ini sekarang emang lagi kesulitan ekonomi. Ya. Udah hampir 3 tahun ini. Karena emang suami sudah nggak bekerja lagi. Ya. Karena perusahaannya kolaps. Ya. Nah, Kenapa nggak dikerjain aja suami? Suami kan nggak ada kerjaan. Iya. Nah ibu yang ngerjain. Nanti aja Pak Haji. Hah? Nah, begini Pak Haji, saya awalnya pinjam ke BRI, ke bank buat usaha. Setelah bapaknya nggak kerja itu, dari situ usaha saya malah nggak berhasil. Gak apa-apa, nanti minjem lagi di Bank BRI. Ya. Nanti kalau udah gede pinjem lagi di Bank Mandiri, gitu. Justru itu Pak Haji. Justru Saya itu gadein gimana? sertifikat, jadi nggak kesetoran Pak Haji. Gampang Bu, tadi udah ada contohnya ibu tadi tuh. Paksain utang lunas karena kelonan. Kelonan atau kelonan? ML. Iya, insya Allah. Jadi ibu Pak Haji. ML aja tiap hari. Jadi ibu ML tiap hari. Iya. Coba lihat hasilnya Bu. Insya Allah. Pasti Pak Haji. lunas Bu. Amin Pak Haji, amin. Kapan terakhir ibu ML sama suami? Ya 3 malam kemarin Pak Haji. Nah nanti pulang dari sini tiap hari bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Jadi sambil ibu bikin nasi uduk, sambil nasi uduk belum matang, ibu ML dulu. Nasi uduknya nggak matang, ML-nya matang. Dan satu lagi Pak Haji, Ya. saya punya anak bujang baru lulus SMK. Ya. Dia saya suruh kuliah walaupun ekonomi lagi sulit, tapi dia Iya nggak mau. dong, suruh. Iya, tapi dia nggak mau Pak Haji karena mungkin ngelihat keadaan orang tua seperti ini. Gampang, ibu colek alat kelamin ibu, sentuh di kulitnya tuh anak. Iya, insya Allah Pak Haji. Mama bikin Indomie, kamu mau rasa apa Indomie? Nanti pada saat lemes ibu bilang, kamu wajib kuliah. Nanti dia wajib kuliah. Anak saya juga gitu Bu, dokter. Iya, Kan nggak mau sekolah dokter anak saya. Nggak mau, maunya teknik industri. Yang nomor 2 nggak mau, maunya teknik gitu, teknik sipil. Iya. Alhamdulillah. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak tahu. Sekarang Pak, nih yang bertindak colek. Sekarang anak saya dokter dua-duanya. Yang pertama dokter perempuan,
Yang kedua dokter perempuan, ini yang ketiga laki-laki mau sekolah dokter lagi. Praktekin aja itu. Ini Pak Haji satu lagi, saya emang punya utang Pak Haji, bukan cuma ke bank. Dulu waktu masih di perumahan saya punya utang ke tetangga. Wow, istri kreatif. Tepuk tangan dong untuk istri kreatif. Tapi suami juga tahu utangnya di mana-mana. Kita namain sekarang Ratu Utang. Nah Pak Haji, tanggal 8 Desember dia mau pakai uangnya, sedangkan saya belum megang uang. Lalu ML dulu, sekarang kan baru tanggal 28. ML dulu dah seminggu. Kalau sehari 100 juta kan berarti dapat dah 800 juta. Amin, Bayar utangnya berapa? Sedikit Pak Haji, tapi bagi saya cukup besar sih. Iya berapa? Cuman 3 juta. Nah tadi kan sehari 100 juta, 8 hari 800 juta, bayar 3 juta, yang 793 balikin ke gue. Sip, Bapak Ya, apa pertanyaannya ya. ya? Assalamualaikum Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk Bapak Haji Dewi Sutarti. Ya. Nama siapa? Saya Mudiana dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hari Rabu 2 minggu lalu saya kesini dengan istri saya. Istri saya alhamdulillah berhasil Pak Haji, dan punya niat, punya hajat mau kesini beripat. Tapi saya lambat Haji, nggak seperti istri saya. Apakah ada tai lalat di belakang punggung saya atau apa? Jadi beda dengan istri saya, cepat gitu Pak Haji. Apa? Penghasilannya dengan istri saya beda. Istri saya cepat. Kalau saya Penghasilannya Bapak sama istri beda gimana? Saya tidak begitu besar, tapi alhamdulillah ada Pak Haji. Sampai saya bisa kesini juga ada dari ilmu Pak Haji saya lakukan itu Pak Haji. Kalau istri saya lebih dari saya gitu Pak Haji. Apakah Lebih dari Bapak apanya? pendapatannya Pak Haji? Penghasilannya. Iya, iya. Nah sekarang maunya Bapak gimana? Lebih besar Bapak maunya Bapak? Tidak. Apakah ada tai lalat di punggung saya yang menghambat atau Enggak saya? Pak, kalau penghasilan tuh bukan lihat dari tai lalatnya, tapi dilihat dari alat kelaminnya. Besar mana alat kelamin Bapak sama istri Bapak? Alhamdulillah cocok Pak. Enggak lah, humor. Ya. Kalau privat ntar diajarin Pak gampang. Soalnya kalau ngomong jorok nanti Ya. dipotong-potong di YouTube, Oh, iya, jadinya itu judulnya aliran sesat. Gitu. Akhirnya, Kalau privat itu Pak 10 juta itu bisa berdua Pak. Berdua Dengan istri saya. kita ngomong lama, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oh iya. Bisa bos, tenang Makanya aja, ntar gue ajarin. saya langsung mau informasi itu privat itu bisa berdua gitu. Bisa berdua. Nanti ngobrolnya berdua, bapak sama ibu berdua. Iya. Kita ngobrol gimana caranya uang ngejar kita. Alhamdulillah. Gimana caranya order ngejar kita. Iya Pak. Gimana caranya project ngejar kita. Gitu bos. Terima Gagal kasih. lagi. Gimana caranya ini yang terakhir gagalnya. Besok nggak gagal gitu. Diajarin bos. Tenang aja. Yang penting alat kelamin lo nanti lo ukur, alat kelamin istri lo diukur. Nanti lo bawa ke bagian Operasional. Ya terima kasih Pak Haji. Cuma itu sip, aja. tepuk tangan dong. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Casniti dari Indramayu, TKW Taiwan. Casmidi. TKW Taiwan dari Indramayu. Oh, TKI Taiwan. TKW Taiwan. Taiwan. Oh iya. Terima kasih udah 1 bulan saya di sini, 1 bulan lebih Pak Haji. Ya, Besok mau izin pulang dulu. besok mau izin pulang dulu. Tepuk tangan dulu dong, TKW dari Taiwan. Pak mau tanya, ini anakku yang 2 itu ya kakak beradik itu kayak air dalam minyak Pak. Oh gampang Mbak, nanti kamu remes alat kelaminnya disentuh ke kulitnya masing-masing. Atau kalau memang dia pisah,
fotonya digosok di alat kelamin mbaknya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Yang cowok, sang cewek, nanti akur mbak, akur. Yang nurut. Iya mbak, saya punya kucing mbak, itu berantem mulu mbak. Saya remes alat kelamin saya taruh di kepala kucingnya. Sekarang akur mbak. Itu kucing. Kalau nggak percaya mbaknya lihat kuda tuh. Kan kita ada kuda impor mbak. Harganya satu kuda 3 miliar mbak. Kuda impor satunya 3 miliar. Tingginya 1 meter 80, 1,8. Itu baru datang. Buduh, itu semua. Ini kan kuda pejantan. Itu kuda betina semua pada deketin, pada berisik. Karena kan dia kayak orang asing ya kan. Nah, diremes tuh alat kelaminnya yang ngurusin kuda. Alhamdulillah mbak, semua kuda yang pada ngelihat si betinanya yang kan kita di sini betina yang baru datang yang impor. Itu kuda betinanya pada tidur semua. Ada praktekin. Oh iya Pak, kemarin tuh lihat bolong, aku belakangnya digigit kuda. Iya. Pantatnya apa tetenya? Belakang gigir. Oh iya, nggak apa-apa ya. Sep, tepuk tangan dong, luar biasa. Buat bapak dan ibu, pokoknya paksain. Saya maunya hajatnya bapak dan ibu harus terkabul semua. Jangan seperti tamunya RDAY yang tadi privat. Dia hobinya kalau ke RDAY nyawer ke anak yatim. Nyawer ke anak yatim. Kalau yang disawer semuanya nggak apa-apa, 500 anak yatim. Ini yang disawer cuman 100. Akhirnya yang 400 nggak kena sawer, dia ngumpul tuh di pojok, dipimpin sama Pak Ustadz. Saya tanya lagi ngapain sayang pada ngumpul di pojok? Lagi doain tamunya Pak Haji yang tadi nyawer hajatnya tidak terkabul. Alhamdulillah. Nah bapak dan ibu juga jangan ya. Jadi kalau bapak dan ibu punya duit 1 juta, ya udah sedekah aja. Enggak. Jangan. Bunda, aku minta beli ini nih. Jangan, nggak boleh. Karena yatim kita nggak 1, ada 500. Dan ustadz kita juga semuanya ada 8, ada 7 apa 8. Juga jangan ngasih ustadz. Karena ustadz yang dikasih, ya dikantongin namanya ustadz. Semua mata duitan kan. Tapi ustadz yang nggak kebagian, dia mojok, kumpulin tuh anak yatim kurung. Sayang, sini. Tuh doain tamu-tamu yang tadi nggak ngasih saya, hajatnya jangan terkabul ya. Kata anak yatim kurung mah, nurut aja, amin. Bener lu nggak pada terkabul. Bapak dan ibu udah 16 kali datang nggak terkabul. Tapi yang baru datang sekali langsung terkabul. Buat apa di sini nyawer-nyawer? Udah nggak usah. Kalau kita datang nggak boleh. Kata Pak Haji nggak boleh. Nggak boleh. Saya lagi punya hajat gede. Nggak usah gitu. Soalnya kita beda anak yatimnya Pak Bu. Jadi kalau datang jangan. Nah ini kan ada juga tamu RDAY minta ijab sama anak yatim, diaminin, ngasih duit ke ustadznya. Ya jangan juga lah. Kan ustadznya nanti dimakan sama ustadznya sendiri. Udahlah nggak usah lah, kita kasih aja ke yang bagian terima sedekah. Ada Mama Ali, ada Ustadz Tori, ada ya Bu Ali gitu di bawah ya. Jangan ya, biar hajatnya cepat terkabul ya. Saya lihat kasihan bapak dan ibu, wajahnya udah wow, wajah miliarder, tapi otaknya otak aduh kok nih nyawer. Apalagi ntar nih abis acara iya lo dibagiin. Kan dia pada lapor nih ke kakaknya, ke adeknya. Adeknya kan minta. Kamu sih tadi nggak mau tahajud tuh. Akhirnya kan kasihan tuh yang anak yatim kurung yang kecil-kecil 3 tahun kan. Nggak kebagian dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa teman-teman yatim kurung. Pokoknya yang tadi malam tahajud 1 pun tidak ada yang terkabul. Gubrak. Lo udah dengkulnya lecet.
Jangan ya. Jadi kalau anak yatim deketin, bunda minta beliin dana, nggak usah. Ya bos.